Pada saat ini umat Islam itu sangat rasis, Bu ya. Saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada kaidah atau ada sesuatu yang pernah disampaikan oleh orang-orang tua dahulu bahwa ada dosa yang diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Dan dosa syirik ini dosa syirik yang seperti apa, Bu ya? Kemudian yang berikutnya, apakah surga hanya dimiliki oleh umat Islam? Jadi yang pertama tentang dosa yang diampuni kecuali dosa syirik. Dan yang kedua adalah surga apakah hanya milik umat Islam? Ya. Jadi begini, ini semua dosa bisa diampuni. Nggak ada dosa yang tidak diampuni itu. Semua dosa diampuni. Ini awalnya setan ini, kan setan lagi nih. Iblis lah. Iblis itu diusir dari sorga. Tapi dia minta 2 persyaratan. Saya mau diusir dari sorga. Asal ada 2 persyaratan. Tentu persyaratannya bukan uang kededeh ya. Iblis tidak minta uang kededeh, enggak. Atau uang ganti rugi, enggak. Pertama dia minta diberi panjang umur sampai kiamat. Antirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allahnya, oke, saya kabulkan. Innaka minal mundharin. Terus satunya lagi, iblis meminta izin kepada Allah, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Minta izin untuk bisa menggoda seluruh umat manusia. Kata Allah, oke, saya kabulkan. Segera kau angkat kaki dari sorga ini. Aku tidak sudi sorga ditempati orang yang sombong seperti kamu. Begitu keluar, ini iblis kan artinya luar biasa. Panjang umur sampai kiamat, nggak mati-mati. Yang kedua, dia mendapat izin menggoda. Artinya dia itu ketika menggoda kita sekarang nih, itu legal, resmi. Karena iblis juga punya SIM kok. Surat izin menggoda. Kamu berani goda, saya berani lah. Dasarnya apa? Ada izinnya, mana? Itu ada SIM-nya. Itu Allah yang mengizinkan. Jadi dalam pikiran dia begini, itu juliknya iblis nih. Dia ingin menggoda la ughwiyannahum ajma'in. Dia punya program ingin menggiring manusia masuk neraka semua bersama-sama dengan iblis. Nanti kalau sudah masuk surga semua, nanti iblis termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan dong. Itu logika iblis. Tetapi ketika iblis sedang bertolak pinggang sambil bersiul-siul karena dia yakin manusia masuk neraka semuanya, kata Allah, tar dulu iblis. Memang aku izinkan kamu goda seluruh manusia, silakan. Tetapi nanti ketika manusia itu sadar lalu merasa menyesal dan minta ampunan kepadaku, pasti akan ku ampuni semua. Iblis melongo, lo kerja bakti begini mah. Dari situlah maka iblis merubah strateginya, tidak sampai kepada menggoda manusia bermaksiat, tapi bagaimana supaya manusia jangan bertobat. Yaitu langkah pertama, jangan sampai manusia merasa berdosa. Jangan sampai merasa berdosa. Jadi ketika kita sudah tidak merasa berdosa, itu sudah masuk dalam perangkap iblis. Hati-hati. Bukan persoalan musyrik, bukan persoalan dosa.
Allah mengatakan, wahai manusia yang beriman kepadaku, kamu tidak perlu berputus asa. Karena engkau melakukan dosa-dosa yang besar-besar dan banyak sekali. Jangan putus asa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa, akan diampuni asal kamunya minta ampun. Itu aja kok. Kalau musyrik gimana? Kalau musyrik mah bukan dosa. Maka prosesnya ya bukan minta ampun, masuk Islam lagi. Kalau masuk Islam lagi diterima enggak? Ya terima, udah selesai, gampang enggak? Gimana sulitnya? Jadi jangan dikira musyrik itu dosa yang tidak diampuni, bukan begitu. Musyrik itu bukan dosa, dia menggandakan Tuhan, menduakan Tuhan soalnya. Bukan orang musyrik itu membunuh tidak, mencuri tidak, korupsi tidak, berselingkuh tidak, berzina tidak kok. Dia hanya menduakan Tuhan. Jadi sampai sekarang belum ada KUHP yang mengatur menduakan Tuhan, hukumannya berapa itu nggak ada. Betul nggak? Sok pasal berapa? Ya nggak ada. Kan itu menduakan Tuhan. Jadi gimana? Ya bukan bertobat. Kamu kembali baca syahadat lagi dan selesai. Diterima nggak? Ya diterima. Nah itulah makanya kemudian persoalan tentang syirik ya, kalau syirik mah tidak begini. Syirik itu ada dua macam ya, ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali, syirik yang kelihatan. Kalau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang kelihatan, syirik jali itu gampang, kelihatannya nyembah berhala kan gitu. Kemudian ngebungkus pohon besar dengan kain putih, ya kan gitu. Terus goyang-goyang nisannya kuburan suaminya, yang seperti itulah. Dan nggak banyak sifatnya. Tetapi harus diketahui pula, orang yang menyembah berhala pun ketika ditanya, kenapa ini berhala? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala kok. Walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala. Itu hanya mediator saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu aja kok.